Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Hartawan Isbiko dengan NIM 124370100. Izin abang kakak, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan pengalaman saya waktu ekskursi ke UGM dan Geodipa Dieng. Yang pertama, kami itu di Geodipa sendiri, yang pertama tuh kami pergi ke Fakultas Teknik UGM. Di sana kami disambut dengan Prof. Indra dan diberikan sedikit materi. Materi yang dibawakan yaitu tentang Sustainable Mineral Resource stroke Baterai Reselling. Kenapa daur ulang baterai itu penting bagi sumber mineral berkelanjutan? Banyak baterai, terutama baterai lithium ion, mengandung logam bernilai tinggi seperti litium, kobalt, nikel, mangan, dan aluminium. Di sana kami dijelaskan tentang pemanfaatan baterai itu sendiri. Sumber daya mineral bersifat terbatas dan seringkali ekstraksinya berdampak lingkungan besar. Dengan meningkatkan adopsi kendaraan listrik, di sana cukup banyak kendaraan listrik yang menggunakan baterai. Dari pemanfaatan baterai sendiri, daur ulang baterai bisa mendukung sirkular ekonomi, mengurangi limbah, mengurangi kebutuhan ekstraksi baru, menghemat energi dan bahan mentah. Kami di sana juga tidak hanya dijelaskan materi, tapi kami langsung ke labnya sendiri, yaitu lab teknik kimia, dan ke tempat proses baterai-baterai tersebut. Kami di lab kimia juga kami dijelaskan tentang cairan-cairan kimia yang terekstraksi gitu. Lanjut, kami pergi ke Geodipa Dieng. Geodipa Dieng sendiri bertepatan di Wonosobo. Jenis perusahaan BUMN energi panas bumi. Apa itu geothermal? Di sana kami dijelaskan apa itu geothermal. Yang geothermal sendiri adalah energi panas bumi yang berasal dari inti bumi di wilayah vulkanik seperti Dieng. Panas ini bisa dimanfaatkan untuk memanaskan air di bawah permukaan menjadi uap, kemudian digunakan untuk menggerak turbin pembangkit listrik. Lokasi Dieng sendiri kan di Wonosobo, itu di dataran tinggi. Kondisi geologinya kawasan vulkanik aktif dengan sistem hidrotermal bawah tanah yang kuat. Reservoirnya mengandung air panas dan uap dengan temperatur mencapai 300 derajat Celcius sampai 330 derajat Celcius. Kapasitas sumber daya sendiri, total potensial panas bumi di Dieng diperkirakan hingga 400 MW. Di sana sendiri baru termanfaatkan sekitar 60 MW dan 55 MW sedang dikembangkan. PLTP Dieng 2 unit 2 ada juga untuk kapasitas 55 sampai 60 MW. Di sana kami tidak terlalu banyak belajar, cuma di sana tuh kayak lebih dijelaskan lah tentang panas bumi sendiri, pemanfaatannya sebagai uap. Teknologi sistem di sana menggunakan dry steam system atau flash steam. Sistem PLTP di Dieng memanfaatkan teknologi single dan double flash. Reinjeksi fluida, sistem monitoring real time, pemodelan reservoir. Aspek lingkungan di Dieng itu konservasi lingkungan, penanaman pohon, edukasi
edukasi lingkungan ke masyarakat, rehabilitas kawasan penyangga. Seperti banyak jelasin tentang sejarahnya juga sih di Dieng itu. Lanjut itu kontribusi Dieng sendiri di sana awal-awal ada Dieng tuh menuai pro kontra, dimana ada yang warga yang kurang, mungkin bukan dibilang kurang suka, bisa dibilang kayak kurang setuju lah Dieng ada PT Dieng itu. Tapi mereka sekarang sudah berdamai. Jadi kesimpulan mungkin dari saya di PT Dieng itu, maaf sebelumnya, PT Geodipa Energi yang di Dieng adalah satu pionir pengembang energi geotermal di Indonesia. Proyek-proyek di Dieng mendukung transisi energi, pembangunan berkelanjutan, dan ekonomi hijau. Kedepan sinergi antara teknologi masyarakat lingkungan dan kebijakan akan menjadi kunci keberhasilan pemanfaatan geotermal yang berkelanjutan di Indonesia. Mungkin di Dieng cukup, saya izin untuk menambahkan waktu di UGM. Di UGM itu kami sendiri kan diberi arahan tuh dari Prof. Indra, mereka pengembangan baterai. Jadi mereka tuh, Prof. Indra sendiri cerita dia sering dapat proyek-proyek untuk pendaur ulangan baterai lah, dimana yang kita tahu sendiri baterai kan cukup berguna lah untuk menjadi komponen penting lah untuk mobil listrik. Tantangan dan hambatan yang dijelaskan itu kompleksibilitas kimia baterai, pemisahan mekanik dan kimia yang efisien dan ramah lingkungan, kehilangan material selama proses daur ulang, skala operasional, regulasi, insentif, dan sistem pengumpulan baterai bekas, biaya ekonomi, dan keuntungan. Apakah daur ulang dapat bersaing dengan ekstraksi baru, seperti rugi atau tidak ya penggunaan daur ulang tersebut. Riset dan aktivitas di UGM juga dijelaskan. UGM melalui Fakultas Teknik dan kelompok riset di Departemen Teknik Kimia dan lintas departemen sudah aktif dalam kajian daur ulang baterai. UGM memiliki grup riset bernama Green Battery and Electronic Waste Research Group yang fokus pada teknologi daur ulang baterai dan limbah elektronik. Topik penelitian utama mereka itu meliputi tentang recovery baterai logam dan dari katoda baterai, recovery pemanfaatan dari anoda, treatment awal baterai, pengolahan limbah cair dari proses ekstraksi, teknologi ukuran partikel pemisah fisik baterai sebelum ekstraksi kimia. Grup ini sudah mematenkan sejumlah teknologi daur ulang baterai lithium dari berbagai tipe baterai seperti LCO, LFP, NCA, NMC. Ada juga proyek hasil penelitian spesifik mereka, yaitu daur ulang lithium dari baterai LCO dan LFP. UGM telah melaksanakan penelitian daur ulang baterai lithium bekas sejak tahun 2013. Studi pemisah ion Li dengan non-volatilitas dalam jurnal Optimization of Lithium Separation from NCA Leachate Solution. Penelitian dari UGM mengevaluasi metode nanofiltrasi untuk memisahkan ion Li dari larutan leachate NCA dengan variasi tekanan, konservasi larutan, dan agen kompleks yang disingkat EDTA. Komponen teknis proses daur ulang UGM
tidak dijelaskan sih, cuman lebih diberi contoh aja. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Maaf jika agak terpatah-patah, karena saya sendiri agak sedikit lah materi yang dijelaskan. Cuma lebih banyak ke kayak berkunjung langsung ke tempatnya dan ditunjuk-tunjukkan alat-alatnya. Mungkin sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.